agama Islam. Nah, dalam materi ini merupakan materi baru. Kita belajar tentang senangnya berteman. Sebelum masuk, alangkah baiknya kita membaca doa dan dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Siapa yang mau menyiapkan? Boleh, Kayla? Siap, Bran. Hormat, Bran. Juga, Bran. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dan pembacaan doa bermanfaatlah ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Nah, masih semangat? Masih. Kalau semangat kita tepuk semangat satu kali dulu. Tepuk semangat. Lanjut dengan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kenapa lagu itu bersangkutan dengan pembelajaran kita hari ini? Karena di dalam profil pelajar Pancasila ada yang namanya berkebinekaan global. Kalau berkebinekaan berarti kita semuanya beragam. Berbeda tidak kita dengan teman? Berbeda. Sebelum Ibu lanjutkan kepada materi, Ibu bagi satu dulu. Silakan dibikin kesepakatan kelasnya. Boleh berbeda, kita saja dengan teman tentu berbeda. Nah, coba kita jawab dahulu tentang pertanyaannya, tentang asesmen awal. Kita jawab 5 soal saja. Silahkan dijawab. Nah, lanjut soal nomor 2. Ibu masih ingat tentang pelajaran minggu lalu. Minggu lalu sudah Ibu bahas juga tentang ukhuwah ini. Berarti ukhuwah itu adalah persaudaraan. Hari ini nanti kita belajar juga tentang persaudaraan itu dibagi menjadi 3. Ada ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, serta ukhuwah watoniyah. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak ibu capai. Sebelum masuk kepada tujuan pembelajaran, berarti anak ibu masih ingat tentang materi minggu lalu. Sekarang kita lihat dulu apa saja tujuan pembelajaran yang harus anak ibu capai pada materi ini.
Yang pertama, anak ibu tahu tentang keberagaman. Bahwa ada juga ayat yang mengajarkan kita keberagaman, yaitu tentang Al-Hujurat ayat berapa? 13. Sesuai dengan asesmen awal itu tadi ada pertanyaan bahwa keberagaman itu ayatnya adalah Al-Hujurat ayat 13. Nah, kemudian anak ibu bisa mengelompokkan ukhuwah itu menjadi 3. Ada insaniyah, islamiyah, dan watoniyah. Bertanya, apakah kita dengan orang berbeda? Berbeda. Apa saja yang berbeda? Nah, dari bentuk apa saja? Tubuh, apa lagi? Mata, kelamin, bagus, apa lagi? Kulit, hidung, semuanya berbeda. Nah, kemudian tentu kaitannya dengan orang tua yang berbeda. Di Indonesia banyak enggak ragam suku dan bangsa? Banyak. Agamanya banyak enggak ragamnya? Banyak. Untuk mengingatkan kembali, siapa yang tahu berapa agama yang ada di Indonesia? 6 agama itu harus saling toleransi dan menghormati. Terkait dengan pembelajaran kita senang berteman. Kalau berteman berarti kita tidak boleh memilih teman, semuanya sama. Jadi kita itu berteman sama. Coba perhatikan layar oleh anak ibu. Bagaimana pendapat anak ibu tentang gambar di atas? Bagaimana dia? Berbeda-beda agama kata Rizka. Benar, dia berbeda agama seperti gambar yang paling atas. Kemudian yang di bawah berbeda suku. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sudah benar yang mereka lakukan berteman walau berbeda agama? Benar. Dia berbeda agama tetapi dia tetap berteman. Selanjutnya pertanyaan ketiga, mengapa kita tetap harus berteman dengan orang yang berbeda agama? Kalau bertengkar akan terjadi apa? Permusuhan, perpecahan. Sedangkan di agama kita diajarkan untuk saling bertoleransi sesuai dengan semboyan negara kita. Apa semboyan negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita itu tetap satu. Ini berkaitan juga dengan surat yang di dalam Al-Quran menjelaskan tentang keberagaman. Siapa yang tahu surat apa? Al-Hujurat ayat 13. Masih ingat? Siapa yang bisa membaca? Ya, siapa? Ya, silakan Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Terima kasih Rizka. Yang dibacakan Rizka tadi merupakan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini pembelajarannya sama dengan di kelas sebelumnya. Jadi anak ibu sudah hafal tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ukhuwah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah. Berarti kalau sudah kata Islamiyah, berarti persaudaraannya tentu sesama Muslim. Dari ayat itu berkaitan dengan ukhuwah insaniyah. Kita tidak melihat suku, bangsa, tetapi bagaimana kita melihat kesadaran kita sebagai manusia. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang materi senangnya berteman. Sekarang anak Ibu bisa mengamati melalui video yang Ibu tampilkan. Kita lihat bersama-sama. Hai teman kece, namaku Sarah. Aku berasal dari Jawa.
Aku punya teman yang beragam loh. Usna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Guntur dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hayo, cuma ada mah bukan cuma warna kulit dan lokatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Nah, dari video yang ditampilkan tadi, bagaimana dia? Bertemannya bagaimana? Berteman dengan baik. Nah, berteman dengan baik dengan orang yang berbeda-beda suku. Sekarang kita masuk lagi ke dalam pekerjaan kelompok. Nanti anak ibu bekerja secara kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi sudah ibu tulis. Kelompok pertama, Asifa, Vanessa, Rizka, dan Ova. Kelompok kedua, Naila, Kaila, dan Azhar. Kelompok ketiga, Zakira, Rania, Echa, dan Anissa. Nah, silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing. Sekarang kita masuk kepada tugas per kelompok, di mana anak ibu sudah ibu kelompokkan berdasarkan gaya belajar. Ada yang nanti mengamati video, yaitu kelompok 2. Ada juga yang menyusun kartu, itu kelompok 1. Dan ada juga yang nanti membacakan tentang agama yang ada di Indonesia, itu kelompok 3. Nah, nanti kelompok 1 dia nanti menempel. Ada di sini tempelannya. Ditempel, dikerjakan secara kelompok, nanti dipresentasikan ke depan kelas. Kelompok 2 nanti dia menyimak video yang ibu tampilkan. Khusus kelompok 2 nanti lihat ke depan. Dari video tersebut apa yang bisa diambil. Kemudian bolehkah kita berteman dengan orang berbeda agama, dan apa yang dimaksud dengan ukhuwah insaniyah. Itu kelompok 2. Kelompok 3, dari materi yang ibu sampaikan tentang ukhuwah agama, dia juga nanti menyusun ke dalam kertas dan ditampilkan ke depan kelas. Ini silakan kelompok 3, ini pekerjaannya. Kelompok 2 dan kelompok 1. Kita sepakati dulu, berapa lama kita menempel? 20 menit? Kelompok 1 ada yang mau dibantu, nak? Udah paham? Sudah. Kelompok 1 paham. Kelompok 2? Paham, Bu. Paham. Sudah siap, nak? Sudah. Tadi sudah ibu bagi berdasarkan gaya belajar. Kelompok 1 sudah siap tugasnya. Kelompok 2 tadi menyimak video. Kelompok 3 tugasnya tadi menulis ulang kembali dan menempel tentang materi berteman dengan orang yang berbeda agama sesuai dengan ukhuwah insaniyah. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kalau kelompok 1 tampil, kelompok yang lain bagaimana? Mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 1 mempresentasikan tentang agama yang ada di Indonesia. Beragam nggak agama yang ada di Indonesia sesuai ditampilkan kelompok 1? Beragam, dengan tempat ibadah yang juga berbeda. Islam tadi di mana katanya? Masjid. Kristen di mana tadi? Gereja. Yang terakhir ada Konghucu di mana? Di Kelenteng. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 tadi melalui menyimak video yang sudah Ibu tampilkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kami. Apa yang dapat diambil dari video di atas? Bertemannya orang yang berbeda agama antara agama Islam dan agama Hindu. 2. Bolehkah kita berteman dengan orang yang berbeda agama? Boleh, tetapi yang tidak boleh mengikuti ibadahnya. 3. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah ihsaniyah dan ayat yang berkaitan dengan ukhuwah ihsaniyah? Persaudaraan karena sesama manusia. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Demikian kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang ditampilkan oleh kelompok 2 tadi, dia mengamati video. Dari video yang diamatinya, ternyata ada orang yang berteman dengan orang yang berbeda agama dan suku. Kalau Hindu itu kebanyakan dari daerah mana, Nak? Bali. Nah, Bali. Tetapi dia berteman, dia mau pergi ke masjid, mau sholat Jumat, ketemu temannya yang berbeda suku dan bangsa. Kemudian setelah ditanyakan, ternyata dia lagi duduk santai di sana dan yang muslimnya mau pergi sholat Jumat. Tetapi apakah dia bermusuhan? Tidak. Dia tetap berteman dengan dengan baik tanpa adanya perpecahan. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, tadi Ibu sudah paham mengenai materi senangnya berteman tentang pembagian hukum. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang masih materi senangnya berteman, apa saja tanpa membedakan agama, kemudian tanpa membedakan pendapat dan sebagainya, agar terciptanya hidup rukun. Nah, ada senang belajar hari ini? Di bagian mana tadi yang senangnya? Menempel, apa lagi? Menceritakan ke depan. Nah, kalau seperti itu, berarti anak ibu belajar hari ini sangat menyenangkan. Kita mulai dari kelompok 1. Mau nomor berapa kelompok 1? Nomor 10.
berdasarkan naluri kita sebagai sesama Islam. Ada yang sesama manusia tanpa melihat suku dan bangsa. Ada yang persaudaraan di dalam bangsa atau watonia. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan dengan membacakan Alhamdulillahirabbil